Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power yang akan kembali ngasih asupan-asupan HP terbaru yang baru banget rilis resmi ke pasar Indonesia di bulan Oktober 2025. Info HP terbaru kali ini harganya macem-macem ya der, ada yang murah meriah, menengah ke atas, sampai yang harganya macem-macem ngajak berantem juga ada. Penasarin? Lagasin 9 HP rilisan terbaru Oktober 2025 versi Tombol Power. Dapat hadiah duit dari Ciki Zeki. Nah, mending duitnya lu beliin Realme 15 5G series yang baru banget rilis resmi nih der. Iya, jadi Realme akhirnya ngerilis Realme 15 Pro 5G dan Realme 15 5G dengan tema AI Night Out Phone. Itu artinya seri ini fokus ke kamera AI, performa kenceng dan desain stylish buat anak muda yang aktif dan suka keluyuran malam-malam nyari gorengan tahu. Kita bahas varian regulernya dulu nih der. Realme 15 5G ini jadi HP dengan baterai 7000 mAh paling tipis di dunia saat ini. Dan baterainya itu juga udah didukung sama Ultra Charge 80 watt ya der. Info aja, untuk ketebalan ini HP cuma 7,66 mili dan beratnya 185 gram ya. Realme 15 5G ini ngebawa dual kamera 50 megapiksel Sony IMX882 Plus OIS dan lensa kedua 8 megapiksel ultra wide yang fitur AI-nya itu bejibun. Untuk kamera depannya juga asik nih der, resolusinya 50 megapiksel dan untuk sampel fotonya kayak gini nih der. Nah, kalau ini hasil videonya ya. Soal performa, Realme 15 5G ini ngebawa chipset Dimensity 7300 plus 4 nanometer yang juga udah dikasih pendingin gede VC cooling seluas 7000 mm persegi. Jadi performa HP ini tuh udah enak banget ya der, kayak buat lu pakai ngedit video, gaming menengah atau sekedar pakai harian multitasking karena emang perbekalan tipe storage-nya juga udah UFS 3.1. Realme 15 series ini sama-sama ngebawa konsep layar 4D Curve Plus yang mewah ya der. Untuk varian reguler, spek layarnya pakai AMOLED 6,77 inci Full HD plus 144Hz dengan tingkat kecerahan up to 4500 nits. Masuk ke varian Realme 15 Pro. Realme 15 Pro ini ada dua jenis ya der. Ada yang versi reguler sama ada juga yang limited edition dengan tema serial film drama fantasi legendaris Game of Thrones. Gila, ini nyenengin fans berat GOT kayak gua gini sih der. Cakep banget lagi desainnya. Ada lambang House of Targaryen tuh di sisi belakang bodinya. Ya walaupun gue ini sukanya sama Lannister, tapi gue juga ngefans sama Jon Snow Targaryen ya der. Apalagi pas momen PDKT saling suka antara Daenerys Targaryen dan Jon Snow yang malah berujung kecewa karena nggak taunya mereka tuh saudaraan antara tante dan keponakan. La ilaha illallah, malah bahas film, bocah gimana sih. Lanjut, resolusi dual kamera seri Pro ini udah serba 50 megapiksel di lensa utama maupun ultra wide-nya ya der. Dan asiknya Realme 15 Pro ini juga pakai sensor yang lebih ajib Sony IMX896 Plus OIS yang bisa ngerekam resolusi 4K 60 fps ya der. Beda ya, kalau seri reguler itu cuma mentok di 4K 30 fps doang. Nah, ini sampel foto dari Realme 15 Pro ya der. Kalau ini sampel videonya. Realme 15 Pro ini pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang skor Antutu versi 11-nya tembus di angka 1 jutaan poin. Jadi so pasti ini HP itu lebih gacor lagi buat tugas berat ya der. Buat ngedit video juga udah enak karena baca tulisnya udah ngebut berjenis UFS 3.1. Soal baterai, varian Pro ini juga pakai baterai 7000 mAh Ultra Charge 80 watt ya der. Nah asiknya varian Pro ini bodinya cuma lebih tebal dikit tuh dari varian reguler di angka 7,79 mili dengan berat 187 gram. Untuk spek layarnya Realme 15 Pro 5G ini juga pakai panel AMOLED tapi sedikit lebih lebar dengan ukuran 6,8 inci, lengkap dengan refresh rate 144Hz dan resolusinya juga di-upgrade jadi 1.5K. Kecerahannya juga dapat upgrade ya der, jadi 6500 nits. Oh iya, proteksi layar varian Pro ini juga udah pakai seri flagship ya der, berjenis Gorilla Glass 7i. Oke, kalau lu pengen beli, link pembeliannya ada di deskripsi ya der. Dan ini dia spek singkat dari Realme 15 5G. Lanjut, kalau ini yang varian Pro-nya ya der.
Pengen beli mie ayam tapi duitnya kurang? Lah tenang, beli Poco M7 4G aja der, karena harganya murah meriah tapi speknya juga bikin kenyang. Poco M7 4G yang masih anget ini desainnya tuh cakep banget ya der, apalagi yang varian warna silver gini. Beh, matching banget gitu. Perpaduan warna silver sama sedikit sentuhan warna merah dan biru. Kalau kata gue teh mirip manusia silver hujan-hujanan minum Fanta pakai es. Jadi badannya silver, mulutnya rada merah kebiruan karena kedinginan. Soal performa, Poco M7 4G ini pakai chipset Maharaja super legenda cetar membahana senip Drigin ini Lipin Limi yang juga dijuluki sebagai Raja Naga Ompong. Sobat gua, orang-orang pada ngapa sih betah-betah buat pakai ini chipset? Ya untung aja perbekalan storage-nya udah asik 8/256 GB yang juga udah bertipe UFS 2.2 sehingga ini HP bakalan tetap nyaman buat dipakai gaming santai, multitasking atau harian. Buat lu yang doyan mantengin drama Cina, bakalan terpuaskan nih karena layar lega IPS 6,9 inci Poco M7 4G ini selain udah Full HD+, refresh rate-nya tuh gacor banget der di angka 144Hz. Cuma sayangnya speaker ini HP tuh ternyata masih mono ya der, kurang greget jadinya buat nonton film walaupun volumenya itu bisa ditingkatin sampai 200%. Nah kalau lu beli ini HP juga bakal jarang banget nyari colokan der, karena baterai ini HP tuh tirek banget berkapasitas 7000 mAh yang juga udah didukung tuh sama fast charging 33W dan gak ketinggalan juga dukungan reverse charging 18W. Masuk ke kamera, ini HP katanya sih ngebawa dual kamera 50MP, tapi sayangnya kagak ada kejelasan besaran resolusi lensa keduanya ya der. Untuk hasil fotonya kayak gini nih. Nah kalau ini hasil videonya ya der. Soal ketahanan, Poco M7 4G ini udah ngedukung rating IP64 yang artinya udah anti debu dan tahan percikan air ringan. Kekurangan dari Poco M7 4G ini tuh dia gyroscope-nya masih software, speakernya mono, chipsetnya kuno, kameranya goyang dombret, sama kagak ada lubang jack 3,5 mili ya der. Oke, kalau lu minat, lu bisa sikat HP-nya lewat link yang udah gue selipin di deskripsi. Lengkap sudah Huawei Piura 80 series di Indonesia karena sekarang Huawei udah ngerilis Huawei Piura 80 reguler. Huawei Piura 80 ini datang ngebawa kamera utama 50MP dengan fitur OIS, ultrawide 13MP, lensa telefoto 12MP dengan 5,5 kali optical zoom, dan ini dia sampel fotonya der. Soal performa, Huawei Piura 80 reguler ini dipasangin chipset Kirin 9010S 7nm yang skor Antutunya itu ada di angka 970 ribuan poin. Urusan layar, Huawei Piura 80 ini lebih kecil dari abang-abangnya ya yang pada 6,8 inci. Nah si Huawei Piura 80 ini dia punya luas layar 6,6 inci doang der. Untuk panel depannya dia berbahan LTPO OLED, resolusinya bening di 1.5K, refresh rate 120Hz, kecerahan 2800 nits dan dilapisi proteksi layar Kunlun Glass 2. Ngomongin baterai, Huawei Piura 80 ini punya baterai berkapasitas 5170 mAh yang juga udah didukung tuh sama fast charging 66W dan fast wireless charging 50W. Langsung aja cek link pembelian yang ada di deskripsi kalau lu minat sama Piura 80 reguler ini. Apple kayaknya pengen nyiptain kasta baru di tengah-tengah nih der. Soalnya kali ini mereka ngeluarin iPhone Air atau pengganti varian Plus yang dijual sedikit lebih mahal tapi langsung dapet storage mulai 256GB. Mesinnya juga kagak kaleng-kaleng, udah pakai A19 Pro. Tapi ya tetap aja der, ada komprominya ya. Jadi iPhone Air ini cuma punya satu kamera belakang 48MP. Sama persis tuh kayak di iPhone 16e. Walaupun sensornya udah 26mm plus OIS dan hasil fotonya itu cakep di segala kondisi cahaya, tapi Apple tanpa kamera ultrawide tuh aduh kayak gimana ya, kayak kurang gitu ya, kayak kurang greget. Fitur cinematic mode juga lenyap nih, alias kagak bisa bikin portrait video di mode cinematic. Untuk kamera depannya dia pakai resolusi 18MP berfitur center stage terbaru yang bisa ambil foto landscape walaupun posisi HP-nya itu ada di portrait. Jadi enak banget nih buat grup selfie bareng teman-teman lo. Singkatnya iPhone Air ini bukan buat yang nyari kamera
kamera super lengkap, tapi lebih cocok buat yang pengen dapat performa pro, desain tipis, dan baterai irit tanpa harus bayar semahal iPhone 17 Pro. Hede, akhirnya iPhone 17 series udah bisa dibeli nih Der. Mandi gua, terus OTW dah buat beli. Lah iya, beli pecel lele lah. Ya kali beli iPhone. Sorry, kagak level. Iya, maksudnya nggak level di duit guanya gitu, belum masuk karena masih stuck di Itel GT 100 doang budgetnya. iPhone 17 series ini ada 3 macam ya Der. Di antaranya ada iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan Itel GT 100. Woi, iPhone 17 reguler ini datang masih mengadopsi desain dari iPhone 16 ya Der. Tapi untuk chipsetnya dia udah naik kelas, pakai Apple A19 yang skor Antutu versi 11-nya kena 2 jutaan poin. Urusan kamera dia ngebawa dual kamera 48 megapiksel yang juga udah dilengkapi mode sinematik super estetik. Nah, kalau lu pengen tampil hits tapi ogah pakai HP segede batako, lu bisa nih pertimbangin iPhone 17 Pro karena bodi ini HP tuh compact sama kayak varian regulernya. Untuk urusan layarnya juga sama ya Der, di 6,3 inci. Yang beda tentu aja di varian Pro ini udah pakai desain Apple terbaru yang mirip kayak Pocophone. Nah, biar kata bodinya mirip-mirip kayak varian reguler, tapi kapasitas baterai varian Pro ini dibuat lebih gede dikit dari varian regulernya yang cuma 3992 mAh jadi 3998 mAh. Intinya gini, kalau lu pengen iPhone 17 Pro Max tapi risih karena kegedean, lu bisa banget pilih varian Pro ini karena speknya pun mirip banget sama varian Pro Max-nya ya Der. Kayak di chipset yang juga pakai Apple A19 Pro. Untuk kapasitas baterainya tentu aja beda ya. Di varian Pro Max itu dia baterainya termasuk jumbo buat seekor HP Apple berkapasitas 4823 mAh. Oke, untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya Der. Kalau lu punya budget 3 jutaan dan pengen HP terbaru dari Motorola yang speknya dewa, silahkan transfer 1,5 jutanya ke rekening gua abis bulan gua ganti, dan sisanya bisa lu beliin Motorola G06 Power yang harganya 1,5 jutaan ini. Ya, namanya juga usaha. BTW, link pembelian ini HP ada di deskripsi ya Der. Motorola G06 Power ini speknya menurut gua cocok banget buat abang-abang driver online, ojol, atau buat lu yang sekedar cari HP awet tahan lama untuk pakai harian, sosmed, atau gaming santai. Jadi ini HP tuh selain bodinya udah tahan debu sama tahan air ringan berkat rating IP64, layar ini HP tuh bakalan tetap aman juga kalau sering kena sorot matahari secara langsung karena spek layarnya IPS 6,88 inci HD plus 120Hz yang kagak gampang burn in ya Der. Yang bikin makin cocok buat abang-abang ojol sekalian tentu aja ada di sektor baterainya yang tirek banget nih, 7000 mAh. Tapi kalau misalnya lowbat, ngecasnya itu rada makan waktu ya Der, karena dukungan fast chargingnya ini cuma 18 watt doang. Chipset MediaTek Helio G81 Extreme yang dipakai sama ini HP tuh sekedar cukup aja buat lu pakai harian. Tapi tenang beder, karena ini chipsetnya masih bisa lancar buat mainin Mobile Legends di settingan high 60 fps. Kelebihan lain dari ini HP ada di support GPS yang lengkap, speaker pulen stereo Dolby Atmos, support NFC, ada lubang jack 3,5 mili, dan support micro SD sampai 1 TB. Untuk kekurangannya tentu aja ada di resolusi layarnya yang masih HD+, butuh waktu lama buat ngecas, tipe storage masih eMMC, dan yang lumayan ngeselin tuh ini HP gyroscope-nya ternyata masih software ya Der. HP rilisan terbaru berikutnya ada Oppo A6 Pro series yang hadir dalam dua varian, Oppo A6 Pro 4G dan Oppo A6 Pro 5G Der. Kalau dilihat sekilas Oppo A6 Pro 4G sama A6 Pro 5G tuh kayak kembar tapi beda nasib. Kalau dilihat dari belakang tuh kayak rada susah ngebedain ya Der. Modul kameranya tuh sama-sama punya dua lingkaran gede yang juga ditemenin dua lingkaran kecil di samping. Ya kayak mata plus ada tai lalat estetik gitulah. Yang versi 4G ini tuh ditenagai Helio G100, sedangkan yang 5G udah naik kelas
jelas pakai Dimensity 6300 5G, yang jelas konektivitasnya juga lebih ngebut karena udah 5G. Dan untuk kedua varian Oppo A6 Pro ini sama-sama bisa lu celup-celup ke air ya, karena udah punya rating IP68 atau IP69, serta ada juga sertifikasi tahan banting military standard 810H ya der. Urusan memori juga agak beda nih der, yang 4G dikasih pilihan 8/128 dan 8/256 GB, sementara versi 5G cuma nongol satu varian doang, 8/256 GB. Jadi kagak ada opsi ngirit di versi 5G ya, langsung alin aja gitu. Untuk sektor perbateran duniawi, si Oppo A6 Pro series ini bakalan kagak doyan sama colokan karena keduanya udah pakai baterai T-Rex berkapasitas 7000 mAh yang juga sama-sama udah didukung sama fast charging ngebut 80 watt. Dan terakhir yang paling bikin mikir sebelum beli tentu aja ada di harganya ya der. Lah bujuk buset, yang 4G spek ala kadarnya tapi harganya 3,7 sampai 4 jutaan. Nah apalagi yang 5G lebih gila lagi der. Selisih 1 juta lebih mahal di 4,7 jutaan tapi upgrade-nya cuma kayak capung cebok doang bejir. Oke lah, kalau lu minat link pembelian ada di deskripsi ya der. Vivo lagi gaspol nih kayaknya di kelas menengah. Soalnya mereka baru aja ngeluncurin dua HP kembar, Vivo V60 Lite 4G dan Vivo V60 Lite 5G. Layar kedua varian V60 Lite ini udah pakai panel layar AMOLED 6,77 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz juga, dan yang beda di 4G itu kecerahannya cuma 1800 nits, sedangkan yang 5G udah 3000 nits ya der. Perbedaan dua varian ini yang paling berasa ada di chipsetnya nih der. Yang versi 5G itu ditenagai Dimensity 7360 Turbo 4 nanometer, sementara yang 4G masih pakai chipset Maharaja super legenda cetar membahana Snapdragon ini dilipin lini. Lanjut, dua Vivo V60 Lite ini dikasih baterai 6500 mAh der, yang juga udah ngedukung reverse charging dan bypass charging ya. Untuk urusan ngecas santai aja, kedua varian Vivo V60 Lite ini ngecasnya bakalan ngebut banget karena udah pada 90 watt. Masuk ke kamera, dua-duanya ini sama-sama dibekali kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony IMX882, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 32 megapiksel. Ada juga nih AI Aura Light yang bikin hasil foto itu jadi lebih terang dan natural, dan hasil fotonya itu kayak gini nih der. Buat rekam video, sayangnya kedua Vivo V60 Lite ini kagak ada OIS-nya ya der. Kesimpulannya, kedua ini HP punya desain yang elegan, layar top Marco top, baterai badak, dan fitur yang lengkap. Tapi versi 5G jelas lebih unggul di performa, fitur AI, dan kamera ya der. Terakhir ada Xiaomi 15T series. Ya lu udah pada tahu lah ya, ada Xiaomi 15T dan Xiaomi 15T Pro. Kalau dari luar desainnya itu nyaris kembar, tapi ternyata bedanya itu cukup lumayan jauh ya. Xiaomi 15T series ini pakai lensa kamera Leica Summilux yang terkenal punya bukaan super gede, hasil warna tajam, dan tetap stabil bahkan di tempat yang gelap. Jadi bukan gimmick Leica-Leicaan doang ya der. Cuma ya gitu ya, yang versi Pro ini dapat sentuhan plus karena dia dipasangin sensor Light Fusion 950 megapiksel plus OIS yang katanya hasil fotonya itu mirip sama kamera profesional. Jadi terang gelapnya itu bisa ditangkap dengan lebih akurat banget ya der. Oh iya, lensa tele varian Pro ini bisa 5 kali optical zoom dan 20 kali ultra zoom ya der. Nah buat rekam video juga mantep bener nih, kelihatan pro lah pokoknya. Sementara itu, Xiaomi 15T reguler juga ngebawa triple kamera 50 megapiksel, tapi sensornya di bawah varian Pro dengan Light Fusion 800. Sedikit lebih kecil, tapi tetap tajam, tetap stabil, tapi ya kagak segila yang varian Pro ya der. Untuk urusan bubur zoom, sayangnya varian reguler ini cuma bisa 2 kali optical zoom ya der, mirip kayak Xiaomi 14T gitu jadinya.
Nah, otaknya juga beda jauh nih der. Xiaomi 15T Pro itu ditenagai MediaTek Dimensity 9400 plus 3 nanometer dengan clock speed tembus 3,73 GHz dan GPU-nya itu dia pakai Immortalis G925MC12. Nah, sedangkan Xiaomi 15T reguler pakai Dimensity 8400 Ultra 4 nanometer dengan clock speed 3,25 GHz, GPU Mali G720 dan varian 12/512 GB yang juga berjenis UFS 4.1. Asiknya, Xiaomi 15T series ini udah pakai sistem pendingin 3D Ice Loop. Fungsinya tuh biar performa tetap stabil walau dipaksa kerja rodi seharian ya der. Masuk ke daya tahan, dua-duanya punya baterai 5500 mAh naik dari seri 14T yang 5000 mAh. Tapi urusan ngecas lagi-lagi si Pro ini menang telak ya der. Xiaomi 15T Pro itu support 90 watt fast charging yang kalau ngecas dari 0 ke 100% cuma 30 menitan doang. Sementara si 15T biasa cuma 67 watt der. Jadi butuh waktu sekitar 50 menitan tuh buat ngisi penuh baterainya. Ya, jadi simpelnya gini aja der. Keduanya ini sama-sama ganteng, sama-sama pakai lensa Leica juga, tapi yang Pro dapat sensor lebih gede, zoom lebih jauh, chipset lebih buas dan ngecas lebih cepet juga. Kalau lu pengen pengalaman paling maksimum, Xiaomi 15T Pro jelas pilihan yang paling mantep. Tapi kalau pengen rasa flagship dengan harga yang masih masuk akal, Xiaomi 15T juga udah lebih dari cukup ya. Tamat, ending yang sangat meminjam duitkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah kagak ada pesan lah der, kepanjangan nih durasinya. Sehat-sehat aja dah buat lu pada. Yang penting jangan pada lupa gosok gigi dah lu 2 kali sehari ya. Wassalamualaikum bro. Atau selamanya.